Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, coba tarik nafas dalam-dalam. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat kita bernapas? Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo kita berpetualang bersama udara yang masuk melalui hidung dan lihat bagaimana paru-paru bekerja sebagai balon ajaib yang memberi kita tenaga untuk bermain dan juga belajar setiap hari. Siap? Ayo kita mulai. Nah teman-teman, kita akan jelasin nih gimana udara dari hidung bisa sampai ke paru-paru. Nah, udara itu berasal dari lingkungan kita. Jalan masuknya udara itu ada dua dalam tubuh manusia, itu dari hidung dan juga dari mulut. Tapi lebih baik dari mana sih? Lebih baik itu dari hidung. Mengapa demikian? Mari kita jelaskan. Saat udara masuk ke hidung, nah di hidung ini terdapat lendir dan juga rambut halus yang fungsinya lendir itu untuk mengatur suhu udara ke paru-paru, sedangkan kalau rambut halus itu untuk menyaring debu ataupun kotoran atau menyaring udara yang mengandung debu, kotoran dan juga kuman. Nah, setelah udara masuk melalui hidung, dia akan berjalan melalui faring dan sampai ke tenggorokan. Jadi tenggorokan itu punya dua bagian, yaitu laring atau pangkal tenggorokan dan juga yang kedua trakea atau batang tenggorokan. Nah, di dalam tenggorokan juga hampir sama sama hidung. Ada yang namanya rambut-rambut halus yang bergetar, yang fungsinya untuk menyerap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Lanjut ya, setelah udara masuk melalui tenggorokan, dia akan ke bronkus hingga akhirnya masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru ini terdapat cabang-cabang yang bernama bronkiolus. Ini adalah cabang-cabang bronkiolus. Pada cabang-cabang itu juga terdapat alveolus atau balon ini. Jadi teman-teman, kita mengibaratkan balon ini itu dua, yaitu paru-paru dan juga alveolus. Karena sama, saat kita mengambil atau menarik nafas, dia akan mengembang, paru-paru dan juga alveolus akan mengembang. Lalu saat kita menghembuskan nafas, dia sama-sama akan menghembus ataupun mengerut. Begitu teman-teman. Jadi di alveolus, saat udara masuk ke alveolus, dia akan siap untuk menyerap oksigen yang ada di udara tersebut. Nah, oksigen tersebut kemudian akan dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh. Karena itu kita bisa bergerak, bisa berpikir, bisa belajar, dan juga bisa bermain setiap hari. Nah, itu dia teman-teman, cara tubuh kita bekerja dengan bantuan nafas. Menakjubkan bukan? Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kami akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan juga fungsi sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah struktur yang menonjol dari tengah wajah, merupakan pintu masuk ke sistem pernapasan. Hidung sendiri berfungsi untuk alat pernapasan yang memungkinkan manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu faring. Faring adalah saluran berotot berbentuk tabung yang terletak di bagian tengah leher. Fungsinya untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trachea. Selanjutnya yaitu laring. Laring merupakan organ berbentuk tabung berongga yang terletak di bagian leher tepat di atas trachea dan esofagus. Fungsi laring untuk melindungi saluran pernafasan, menyalurkan udara, dan memproduksi suara. Selanjutnya yaitu trachea. Trachea adalah tabung panjang berbentuk U yang menghubungkan laring ke paru-paru. Fungsi trachea untuk menyalurkan udara ke paru-paru, melindungi saluran pernafasan dari benda asing, membantu batuk, membantu menelan, membantu mengontrol suhu udara. Selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus adalah dua saluran besar yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Fungsinya untuk menyalurkan udara, menjaga kebersihan paru-paru, dan menopang paru-paru. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru sendiri adalah organ penting dalam tubuh yang peran utamanya adalah mendukung sistem pernapasan. Fungsi paru-paru untuk pertukaran gas, melindungi infeksi, menjaga suhu dan kelembapan, dan mendukung fungsi indera penciuman. Selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara di dalam paru-paru yang berbentuk seperti cabang ranting pohon. Fungsi bronkiolus itu untuk mengalirkan udara ke alveoli, mengontrol jumlah udara yang masuk ke paru-paru, memastikan udara kaya oksigen dialirkan ke dalam tubuh secara optimal. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil yang terdapat di paru-paru manusia.
Fungsinya untuk pertukaran gas, tempat penyimpanan udara sementara, membantu sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir yaitu diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat kita bernapas. Otot ini terletak di bawah paru-paru dan jantung, yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Fungsinya untuk memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru karena tekanan pada rongga dada akan turun secara mendadak. Itu tadi fungsi dan juga pengertian dari organ sistem pernapasan pada manusia. Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan memberitahu pada teman-teman semua bahwasanya sistem pernapasan pada manusia ada 3 proses. Yang pertama proses ventilasi, yang kedua difusi, dan yang ketiga perfusi. Di sini sendiri sistem pernapasan yang kami buat yaitu berkaitan dengan proses kedua, yaitu proses difusi, yaitu merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Saya akan menjelaskan cara kerja paru-paru dan alveolus ketika kita menghirup napas dan menghembuskan karbon dioksida. Jadi, ketika kita menarik napas, maka paru-paru dan alveolus akan mengembang. Contohnya seperti ini. Dan ketika paru-paru dan alveolus mengempis, tandanya kita menghembuskan napas. Jadi, ini adalah saat kita menarik napas dan ini saat kita menghembuskan napas. Baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan dari sistem pernapasan pada manusia adalah proses vital yang melibatkan pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Pernapasan juga berperan dalam metabolisme sel, di mana oksigen digunakan untuk membakar zat makanan dan menghasilkan energi. Kesimpulannya, sistem pernapasan tidak hanya penting untuk oksigenasi darah, tetapi juga untuk mendukung fungsi metabolik tubuh secara keseluruhan. Nah, di sini juga kita akan menyanyikan lagu tentang sistem pernapasan pada manusia. Ayo belajar sistem pernafasan. Oksigen ke hidung, faring trakea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. A few moments later. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Bye bye. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!